Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, sebuah kejadian yang tidak biasa mulai mengganggu kehidupan warga. Desa Singgah, yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan, dikenal dengan kedamaiannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, desa itu dikejutkan oleh hilangnya ternak peliharaan secara misterius. Ayam, kambing, hingga sapi yang biasanya aman di dalam kandang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat seluruh desa diliputi ketegangan dan kecemasan yang semakin meresahkan. Para petani dan peternak yang biasanya hidup tenang kini merasa khawatir akan keselamatan ternak mereka. Setiap pagi, mereka menemukan pagar kandang yang hancur, namun tidak ada tanda-tanda jejak yang jelas. Semakin lama, keresahan itu bertambah besar. Beberapa warga yang berani mulai melaporkan bahwa mereka melihat bayangan besar di hutan, sesuatu yang bergerak cepat dan menghilang begitu saja. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara desisan aneh dari kedalaman hutan yang membuat bulu kuduk meremang. Desa yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan, di mana setiap jejak di tanah atau suara di malam hari dapat membuat siapapun merasa tidak nyaman. Di tengah ketegangan ini, Tari, seorang pemuda berusia 22 tahun, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sedang terjadi. Sebagai seorang anak muda yang pemberani dan selalu ingin melindungi desanya, Tari merasa bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya tengah mengancam mereka. Suatu pagi, setelah mendengar laporan dari warga lainnya tentang jejak besar yang ditemukan di sekitar hutan, Tari memutuskan untuk menyusuri jejak tersebut seorang diri. Dengan perlahan, ia memasuki hutan yang gelap, dengan pepohonan tinggi yang seolah menghalangi sinar matahari untuk menyentuh tanah. Angin yang berhembus membawa bau tanah basah yang asing, seolah mengingatkan Tari akan sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia berjalan semakin jauh, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat jejak yang sangat besar di tanah. Jejak itu sangat lebar dan dalam, seolah makhluk raksasa baru saja melintasi tempat itu. Tari merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah jejak binatang besar, namun hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang aneh, dan hawa di sekitarnya terasa begitu tegang. Angin yang berhembus semakin kuat, membawa bau anyir samar yang tidak bisa ia kenali. Meskipun ketakutan mulai merayap dalam dirinya, Tari memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang mengganggu desanya. Jejak itu mengarah lebih dalam ke dalam hutan, dan seiring langkahnya yang semakin berhati-hati, ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia melangkah, suara-suara aneh terdengar, seolah ada yang mengikuti jejaknya. Tari semakin mempercepat langkahnya, tetapi tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang tak terbayangkan. Di salah satu pohon besar yang menjulang tinggi, melingkar seekor ular raksasa, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Ular itu diam, seolah menyadari kehadiran Tari, dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Wajah Tari berubah pucat, dan ia merasa ketakutan yang luar biasa. Detik-detik berlalu begitu lama saat ia mencoba menenangkan dirinya. Namun suara desisan pelan dari ular itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tari tahu, makhluk ini bukanlah binatang biasa, dan ia harus segera melarikan diri sebelum terlambat. Dengan gemetar, Tari mundur perlahan, berusaha tidak membuat gerakan yang terlalu mencolok. Namun, semakin ia mundur, semakin ia merasakan tatapan tajam ular itu yang terus mengawasinya. Rasanya seperti ular tersebut mencatat setiap gerakan kecilnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Tari akhirnya berhasil berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju desa. Dalam pikirannya hanya satu hal yang terlintas. Ia harus memberitahu warga dan memperingatkan mereka sebelum makhluk itu semakin dekat. Sesampainya di desa, Tari yang tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi, berteriak panik, mengundang perhatian semua warga yang sedang berkumpul di warung kopi. Cepat! Ke sini. Ini bukan ular biasa. Ini raksasa. Teriak Tari dengan suara serak, membuat semua orang di sekitarnya terperanjat. Warga yang mendengar teriakan itu langsung berhenti dan menoleh. Beberapa orang yang sedang duduk di warung kopi segera mendekat, penasaran dengan keributan yang terjadi. Wajah Tari yang pucat dan nafasnya yang tersengal membuat mereka tahu bahwa apa yang ia saksikan bukanlah hal biasa. Tari menceritakan apa yang telah dilihatnya dengan terbata-bata, menggambarkan betapa besar ular itu, dan seberapa mengerikan ancamannya. Beberapa warga mulai khawatir, sementara yang lainnya langsung berdiskusi tentang langkah apa yang harus diambil. Bagian 2. Kepala Desa, Pak Mulyadi, yang mendengar laporan Tari dengan penuh perhatian,
segera memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Kita tidak bisa membiarkan ular sebesar itu berkeliaran begitu saja. Ini bukan hanya soal ternak yang hilang, tetapi soal keselamatan kita semua, kata Pak Mulyadi dengan tegas, meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sementara itu, Tari mengulangi ceritanya, memberikan penjelasan lebih rinci tentang ukuran ular yang ia temui dan betapa berbahayanya makhluk tersebut. Beberapa warga merasa takut dan ragu, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus bertindak untuk melindungi desa. Keputusan untuk melawan ular itu tidak mudah. Banyak dari warga yang merasa takut dan enggan terlibat. Ada yang berpendapat bahwa ular itu adalah makhluk penjaga hutan yang harus dihormati, dan jika manusia mengganggu mereka, maka akibatnya bisa berbahaya. Namun, sebagian besar pemuda, termasuk Tari, merasa bahwa mereka harus bertindak demi keselamatan desa. Mereka segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menangkap ular itu, meskipun mereka hanya memiliki peralatan seadanya, seperti tali kasar, parang, dan tombak. Warga yang lebih tua mencoba menenangkan ketegangan dengan menyarankan agar mereka tetap berhati-hati. Namun semangat untuk melindungi desa tetap berkobar di hati pemuda-pemuda tersebut. Pada malam hari, suasana di desa semakin tegang. Semua warga berkumpul di balai desa dengan cemas, menunggu keputusan selanjutnya. Mereka mendiskusikan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi ular itu, sambil merencanakan perjalanan ke hutan untuk menangkapnya. Rencana yang matang sangat diperlukan, mengingat ular itu tidak hanya besar, tetapi juga sangat berbahaya. Pak Mulyadi, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, memimpin warga untuk mempersiapkan diri dengan segala cara. Dengan keberanian yang campur aduk antara rasa takut dan tekad untuk melindungi desa, mereka akhirnya berangkat menuju hutan tempat ular itu terlihat. Perjalanan mereka ke dalam hutan dipenuhi ketegangan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabut yang menyelimuti, dan suara desisan ular semakin terdengar jelas. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membuat mereka merasa seperti memasuki dunia lain. Dunia yang penuh dengan misteri dan ancaman. Tanpa kata-kata, mereka saling bertukar pandang, merasakan ketakutan yang mengintai di setiap sudut hutan. Dalam keheningan itu, mereka tiba di area terbuka tempat ular raksasa itu terlihat terakhir kali, dan mereka terkejut dengan pemandangan yang mereka hadapi. Di depan mata mereka, ular raksasa itu melingkar di batang pohon kelapa yang tinggi, tubuhnya besar dan kuat. Dengan rahang besar, ular itu sedang melahap seekor babi hutan yang segar, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Setiap gerakan ular itu menunjukkan kekuatan luar biasa, membuat mereka sadar betapa kecilnya mereka dibandingkan makhluk ini. Namun, rasa takut itu bercampur dengan tekad untuk melindungi desa, memaksa mereka untuk bertindak. Mereka mulai mendekat secara perlahan, mencoba mengelilingi ular tersebut dari berbagai sisi, meskipun ular itu seolah menyadari kehadiran mereka. Dengan sigap, ular itu berhenti makan dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan tajam. Dalam sekejap, ular itu melesat ke arah salah satu warga yang memegang tombak. Serangan yang begitu cepat dan keras membuat tombak yang dipegangnya patah. Warga lainnya hampir terjatuh ke dalam lingkaran tubuh ular yang mencoba melilitnya. Dalam kepanikan, warga berhasil menarik teman mereka dengan cepat, meskipun wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Setelah serangan mendadak itu, mereka segera mundur dan menyusun rencana baru untuk menghadapi ular raksasa itu. Setelah serangan mendadak dari ular raksasa itu, warga kembali mundur dengan hati-hati, berusaha menjauh dari makhluk yang begitu berbahaya. Semua orang merasa ketakutan, namun tidak ada yang berani menyerah. Mereka tahu bahwa ular itu harus ditangkap, karena jika dibiarkan, ancaman terhadap desa bisa menjadi lebih besar. Tari, meskipun masih terpengaruh ketakutan yang mendalam, mencoba untuk berpikir jernih dan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk tetap tenang dan mengatur strategi baru. Pak Mulyadi, dengan keberaniannya sebagai kepala desa, mulai memberikan instruksi dengan tegas. Kita harus bersatu. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Ular itu bukan hanya ancaman bagi ternak kita, tetapi bagi keselamatan kita semua. Kita harus lebih hati-hati dan menggunakan taktik yang lebih cermat. Ujarnya dengan suara yang penuh kewibawaan, meskipun di balik itu, jelas terlihat kegelisahannya. Mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan tali dan jebakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Meskipun banyak yang meragukan apakah itu akan cukup untuk menangkap ular sebesar itu. Kita tidak bisa melawannya langsung. Kita harus menggunakan jebakan, kata Pak Mulyadi,
meyakinkan warga yang masih ragu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai mendekati ular raksasa itu, berharap dapat menjebaknya dengan tali besar yang mereka bawa. Namun, begitu ular itu menyadari kedatangan mereka, ia langsung meluncur dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya yang besar meluncur dengan gesit, memukau warga yang semula percaya diri. Kecepatan ular itu luar biasa, dan setiap gerakan tubuhnya begitu kuat, mengguncang tanah di sekitarnya. Meski sudah dilengkapi dengan tali dan jebakan, mereka merasa bahwa mereka masih belum siap untuk menghadapi ancaman sebesar itu. Tiba-tiba, tubuh ular itu melesat ke arah warga yang mencoba mendekatinya, dengan ekornya yang kuat menghantam tanah. Suara keras dari hantaman itu membuat beberapa warga terjatuh, ketakutan. Serang ekornya. Itu satu-satunya cara untuk membuatnya melepaskan. Teriak Tari dengan penuh keberanian, meskipun napasnya terengah-engah. Warga segera berlari menuju ekor ular yang sedang mengamuk, dan dengan sekuat tenaga mereka menusukkan tombak ke arah ekor ular itu. Ular itu menggeram keras. Tubuhnya melengkung dengan gerakan kasar yang hampir membuat mereka terhempas. Namun, mereka tetap bertahan dan berhasil melonggarkan lilitan tubuh ular di sekitar tubuh seorang warga yang hampir terjebak. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil menarik kembali tubuh warga yang hampir pingsan, sementara ular itu tampaknya semakin marah. Kekuatan makhluk itu benar-benar mengerikan. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus berjuang. Pak Mulyadi memberi isyarat kepada kelompoknya untuk mundur ke tempat yang lebih aman dan mencoba menyusun strategi kembali. Setelah sedikit mereda, Pak Mulyadi memberi arahan lebih lanjut. Kita tidak bisa terus bertarung langsung dengan makhluk ini. Kita harus lebih cerdik. Gunakan alat yang sudah kita siapkan, ujarnya sambil melihat sekeliling. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan jaring besar yang telah disiapkan sebelumnya sebagai alat untuk menjebak ular tersebut, meskipun mereka masih merasa ragu akan keberhasilannya. Malam itu semakin larut, dan ketegangan semakin terasa. Mereka melanjutkan pencarian ular itu, berusaha untuk tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian makhluk tersebut. Setiap langkah mereka penuh dengan kewaspadaan, mengingat ular itu bisa muncul kapan saja. Tiba-tiba, suara desisan pelan mulai terdengar dari atas pohon kelapa, mengingatkan mereka bahwa ular itu masih mengawasi mereka. Dengan hati-hati, mereka menunggu momen yang tepat. Ketika ular itu turun dari pohon, salah satu warga yang memegang tali jebakan menariknya dengan cepat. Seperti yang diharapkan, ular itu terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Meskipun tubuhnya yang besar dan kuat membuatnya sulit untuk ditahan, mereka akhirnya berhasil mengikat tubuh ular itu dengan kuat. Ular itu meronta keras. Tubuhnya yang besar bergelimpangan di tanah, berusaha melarikan diri, namun kini ia terperangkap. Meskipun ular itu terus meronta dengan ganas, tubuhnya mulai melemah, dan gerakannya semakin lambat. Warga yang terlibat dalam penangkapan ini mulai merasa lega, meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. Setelah perjuangan yang panjang, ular raksasa itu akhirnya berhasil ditangkap dan diikat erat. Kemenangan ini bukan hanya tentang berhasil menaklukkan ular yang telah mengancam desa, tetapi juga tentang mengatasi rasa takut dan ketidakpastian yang telah menyelimuti hati mereka. Kisah keberanian mereka mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Wartawan lokal yang mendengar kabar tentang penangkapan ular itu segera datang untuk mewawancarai warga yang terlibat. Mereka ingin tahu lebih lanjut tentang pengalaman mereka dalam menghadapi makhluk besar yang hampir mengancam keselamatan desa mereka. Warga yang terlibat dengan bangga menceritakan bagaimana mereka bersatu untuk melawan ular raksasa itu, meskipun mereka sempat ragu dan takut. Keberanian mereka tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di desa Singgah, tetapi juga di seluruh wilayah sekitar. Kisah ini akhirnya mengingatkan mereka semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan antara manusia dengan makhluk yang ada di sekitar mereka. Meskipun ular itu akhirnya ditangkap, perjuangan untuk menjaga alam tetap berlanjut, dan warga desa Singgah kini memiliki cerita berharga yang akan dikenang sepanjang masa.